Berapa banyak orang digali kuburnya 2 meter, begitu mau ditanam berubah jadi 1,5 meter. Digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, sampai matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana nih Pak? Udahlah kita pijakkan aja, masuk udahlah. Tak sabar tanah itu mau menjepit dia, saking kan banyaknya dosa menggeser sempadan tanah. Ini bukan cerita-cerita kuno. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Yang bagian pertanahan, luruskan sempadan tanah orang supaya jangan sampai orang makan ada orang makan tanah. Dia memang tak makan tanah, tapi habis tanah itu di kapling-kaplingnya. Yang suka menggeser sempadan tanah, yang suka mengkapling tanah orang, yang suka mengambil tanah. Hati-hati, karena kau nanti kalau mati masuk ke akan dimakan cacing. Berapa banyak orang digali kuburnya 2 meter, begitu mau ditanam berubah jadi 1,5 meter. Digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, sampai matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana nih Pak? Udahlah kita pijakkan aja, masuk udahlah. Tak sabar tanah itu mau menjepit dia, saking kan banyaknya dosa menggeser sempadan tanah. Ini bukan cerita-cerita kuno. Berapa kali kita melihat menyaksikan itu. Diukur pakai galah. Sengaja mengukur kuburan itu tidak pakai meteran, tapi pakai galah. Supaya apa? Supaya tak silap, tak salah. Ternyata galah, mata penggali kubur sendiri melihat. Bapak sudah lama menggali kubur. Pak, iya. Bapak apa kerja? Saya gali kubur sini Pak Ustaz. Sudah lama gali kubur? Belum Ustaz lahir saya sudah gali kubur Pak Ustaz. Apa pengalaman Bapak selama menggali kubur? Banyaklah orang yang saya gali nih Pak Ustaz. Ukurannya sudah tepat 175, tapi begitu mau dimasukkan tiba-tiba merapat tanah itu Pak Ustaz. Tak sabar tanah itu. Apa kata tanah itu? Cepat. Cacing-cacing pun di bawah, kalajengking di bawah ular-ular. Maka siapa yang masih suka memain-mainkan tanah, sempadan tanah, mengambil tanah, buatlah, suka hati, buat. Ular sawah sudah siap di bawah. Kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan pulang. Anak tersayang, tetangga yang baik-baik, kawan-kawan semua. Ada mereka yang mau masuk agak semalam? Ada? Tak ada. Istri, ibu sayang sama bapak kan? Tidak pula katanya Pak. Ibu yang sayang sama bapak, ketika bapak meninggal dunia masuk ke liang lahat, menangis ibu di tepi kubur. Abang! Banyaklah kawan-kawan ibu menahan. Sabar ya Bu, sabar. Saya kalau pas sedang pemakaman jenazah, ada ibu-ibu menangis gitu. Abang, saya biarkan aja. Saya mau nunggu. Betul tadi dia mau masuk. Rupanya tidak, acting aja. Nah, dah. Apa kata dia? Sehidup semati. Apa maksud sehidup semati? Sama-sama hidup. Waktu mati, aku hidup, kau mati. Bekalilah diri dengan amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki sudah, pemimpin sudah, laki-laki sudah, perempuan sudah, lembaga adat Melayu sudah, alim ulama sudah, bapak-bapak kepala dinas sudah, bapak-bapak DPRD, wakil rakyat. Bisa menjadi anggota DPR, siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa? Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa ibu pilih bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat, aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu.
Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul. Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur dikasih duit 300.000 sebulan. Baik apa tak baik? Bukan duit dia itu. Duit mana itu? Duit negara. Kebetulan dia yang sedang pakai sendok centongnya, maka diambilnya duit negara, dikasihnya ke penggali kubur, diambilnya duit negara, diberikannya kepada guru MDA, diambilnya duit negara, diberikannya ke pondok pesantren. Baik apa tak baik? Tapi kalau payung hukumnya tak ada, asal ambil saja, diambilnya duit negara, bagi fakir miskin, ambil duit negara, temuan, tangkap KPK. Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu menolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga harus ikut aturan payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. DPR siapa yang milih? Masyarakat. Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat. Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah insyaallah. Amin. Setiap mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita, pemimpin kita adalah Bapak Bupati Dr. Aunur Rafiq MSI. Saya cuma doktor aja, itu pun baru dapat bulan yang lalu. Beliau ujungnya ada MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Tak tahu? Master segala ilmu. Itu artinya. Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya. Itu bukan diboncengnya saya tadi. Nampaknya pulang dari sini naik speed, dia juga yang bawa nampaknya. Artinya apa? Saya terus terang kadang duduk sama pejabat-pejabat ini tidak nyaman. Karena mereka jaim, jaga image. Kata-katanya diatur satu-satu. Senyumnya pun diatur. Iya, banyak saya duduk sama pejabat tuh risih saya. Duduk tak nyaman kita. Semuanya diatur, cakap diatur, kepala ngangguk-angguk, tak apa diangguk kan? Tapi saksikanlah wahai para hamba Allah, selama saya kenal dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq MSI, suasana cair, semuanya lancar. Saya tidak merasa beliau bupati, saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami, kedekatan ini bukan karena jabatan, karena saya bukan pejabat kabupaten, bukan karena harta, karena saya tidak bicara tentang masalah duit, bukan karena kuasa, karena saya tidak ingin mau jadi apa, kecuali saya ngomong gini, alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama. Saya tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanya sedang bercerita. Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari, tak teringat lagi tahun berapa, sampailah hari ini, perhubungan, persahabatan, kedekatan, mudah-mudahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, Pak, karena Bapak akan ditanya di hadapan Allah tentang berapa orang yang tak bisa sekolah, berapa orang fakir miskin yang tak makan, berapa orang yang teraniaya. Berapapun amal yang Bapak bawa di hadap Allah Subhanahu wa taala, banyak solat Bapak, banyak puasa Bapak, banyak zikir Bapak, banyak umroh Bapak ke tanah suci, tapi kalau mereka teraniaya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah ku sampaikan ya Allah. Kadang banyak orang penceramah ini pisaunya tajam ke atas, tajam ke bawah. Banyak pisau ini tajam ke bawah, ke masyarakat bukan main lagi. Jemaah sekalian harus taat pada pemimpin, harus hormat pada pemimpin. Pas ngomong sama pemimpin, iya Pak. Saya tak begitu. Makanya banyak bupati-bupati tak mau kadang undang saya. Ini sekali ini undang, jangan diundang lagi. Tapi di kabupaten, di Tanjung Balai Karimun, di Karimun, bolak-balik saya datang, bertahun-tahun sudah datang sampai hari ini. Tak tahu ke depan tak datang lagi atau tidak. Saudara, datang lagi atau tidak? Tidak. Memang kalau panas ini kadang pendengaran kita agak terganggu sedikit. Kalau dapat bupati suka pengajian, maka yang diundangnya adalah Kalau nasib buruk, malang tak dapat ditolak, diundanglah bupati dapat yang sukanya penyanyi dangdut. Siap-siaplah. Yang paling merana ibu, diundang penyanyi dangdut, rok pendek, pentas tinggi. Bapak-bapak tuh di bawah menganga. Menengok penyanyi dangdut, meleleh air liur. Menengok ibu sebelah, meleleh air mata. Dia balik ke rumah, kalau dapat bupati suka pengajian, diundangnya ustadz. Balik dia ke rumah, dia akan sholat. Balik dia ke rumah, dia akan puasa. Balik dia ke rumah, berhenti dia main gaple. Balik dia ke rumah, dia akan pakai celana panjang.
Tapi kalau nasib buruk, dapat bupati hobi penyanyi dangdut, dia undang penyanyi dangdut. Setelah menonton penyanyi dangdut di Tanah Lapang, balik dia ke rumah, dia ingin ibu macam penyanyi itu. Apa tak kacau? Macam mana penyanyi itu, begitu pula lah dia ingin ibu cantik. Paksalah ibu pakai makeup. Make membuat, up naik, makeup membuat naik. Dagu naik, hidung naik, pipi naik. Karena dia mau begitu. Semua naik. Hancur dunia. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah tetap memberikan karimun bupati yang suka pada pengajian. Diselamatkan Allah dari segala fitnah-fitnah. Ini sekarang fitnah ini luar biasa. Intoleran, apa namanya. Banyak orang yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Tak bisa dia bedakan. Oleh sebab itu siapa yang bisa menolong ini? Kita yang update status jelaskan. Yang paham mengerti masalah paparkan. Jangan takut. Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak baca itu. 10 kali, 100 kali. Kirimkan. Ya Allah, tolong pemimpin kami. Tolong pemimpin kami yang selama ini memperhatikan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa menolong. La ini jama'atil ummah. Berkumpul orang sedunia ini ingin memudaratkan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Berkumpul orang sedunia ini ingin mematikan engkau. Kalau tidak, kata Allah, jadi apa tak jadi? Tidak. Saya berapa kali mau dianiaya orang, tak jadi-jadi. Mau dimatikan orang, tak mati-mati. Difitnah orang, kena juga sedikit. Kemana kita berserah diri kepada Allah? Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. 3 gelap. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Ikan dalam laut di tengah malam. Gelap apa tak gelap? Gelap lah. 3 kali gelap. Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus. Hati-hati bu kalau nama laki Pak Yunus. Itulah ikan. Dalam perut ikan, di dalam laut, tengah malam, gelap di dalam gelap. Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Saya ketika difitnah-fitnah orang, diejek-ejek orang, dicaci maki orang, tak ada tempat mengadu. Mengadu ke kawan. Kawan pun susah juga. Mengadu kita ke kawan. Aku susah ini. Kenapa? Bisulku di kening. Kata dia, aku semua badanku kena bisul. Mengadulah kepada ibu, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak ibu-ibu ini mengadu ke Facebook. Susah betul hari ini. Di komen kawan, mampus. Jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram, jangan mengadu ke WhatsApp, jangan mengadu ke manusia. Mengadulah kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Sujud terakhir minta kepada Allah. Apa kata kita di sujud terakhir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana dulu Nabi Yunus ditelan ikan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya laut, dalam gelapnya dunia, diselamatkan Allah karena kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada saja cara Allah membela kita. Dulu yang ngejek-ngejek saya, yang membuli-buli saya, yang memburuk-burukkan saya, yang memijak-mijak saya, tiba-tiba tanggal 24 Desember dibacakan di Sudan. Dengan ini Abdul Somad dan dapat predikat S3 doktor dengan nilai terbaik cum laude. Bukan tanggung-tanggung. Universitas Internasional. Desember naik, Januari datang pula dengan ini Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam mengangkat Abdul Somad sebagai visiting profesor di Brunei Darussalam. Melambung. Semua yang ngejek-ngejek saya itu umat saya ngantuk mati. Tak pernah saya mencoba meminta-minta, mengemis-ngemis. Datanglah ngemis-ngemis, tolong angkat saya jadi dosen, tolong angkat saya jadi profesor. Tidak. Mengadu kepada Dia yang menciptakan manusia, mengadu kepada Dia yang menciptakan siang dan malam, mengadu kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha.
Nyam pula besok bapak semuanya tidur. Datang ibu menjaga. Bang, cari ikan bang. Serahkan sama Allah. Mana tahu besok ada bapak ini yang salah kaji, salah dengar, saking kepanasan. Bisa tiba-tiba besok pas ibu bangunkan, bang, pergi ke laut cari udang, cari ikan bang. Serahkan sama Allah. Ibu diam aja, ibu jangan ceramah pula, diam aja. Nanti pas jam 12 dia bangun, pasti cari nasi kan. Nah, pas cari nasi ditanya, mana nasi? Ibu balas, serahkan sama Allah. Gitu. Orang yang berakal-akal itu pakai pula akal. Orang yang pakai otak itu kasih otak. Jangan orang pakai otak kita kasih otak-otak. Laki-laki calon pemimpin, ingat. Ibu-ibu juga pemimpin, ingat. Lembaga adat Melayu pemimpin, ingat. Alim ulama adalah pemimpin, ingat. Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan pemimpin, ingat. DPRD pemimpin, ingat. Bapak Bupati pemimpin, ingat. Siapa lagi yang belum kenal? Ustadz berani ngomong mereka-mereka yang tak ada pistolnya. Polisi sama tentara juga pemimpin. Polisi, setiap peluru pistolmu itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan pistol besi, pistol air aja ditanya. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara, polisi, punya jabatan, punya kekuasaan. Sebelum pensiun, setiap gerak, langkah, semua akan ditanya. Semua akan dituntut. Sekecil apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Polisi, tentara kalau mati pakai baju seragam apa pakai kain kafan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz sudah banyak menengok jenazah. Belum pernah saya nengok pak polisi tentara mati pakai seragam bawa pistol. Ditanya malaikat mungkar nakir, marab buka. Mana ada? Tetap kain kafan. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, marab buka. Bisa rupanya kita jawab, aku pensiunan. Mana mau tahu dia? Tetap juga ditanya. Maka kita siapkan amal. Jadi polisi, beramallah. Jadi tentara, beramallah. Kira-kira siapa yang paling banyak amalnya? Polisi, tentara, apa ustadz? Bingung jamaah menjawab. Mau dijawab ustadz, nanti pak polisi takut menilang. Mau dijawab polisi, takut ustadz pula tersinggung. Yang paling bisa berceramah sebenarnya adalah polisi. Saya lewat di warung kopi semalam, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lewat di warung kopi. Orang-orang kopi itu semua main-main gaplek, main kartu saya tengok. Tak ada dia takut sama ustaz. Coba andai saya polisi, duduk saya di sini, sholat. Terlintas dalam hati saya, andailah aku polisi, ku tembak. Tidak mereka, saya tembak. Meja itu tembak. Sholat kalian. Kira-kira mereka melompat tak sholat semuanya? Sholat. Maka pakailah selagi masih ada, walaupun tak ada pelornya. Banting-bantingkan aja ke meja mereka. Gitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, makanya anak-anak bapak mudah-mudahan ada yang lulus jadi polisi dan tentara. Jangan semuanya bilang, anak kau nanti jadi ustadz, bagus. Kau nanti menjadi petani, bagus. Kau nanti jadi nelayan, bagus. Tapi anak Melayu mesti sebagiannya menjadi polisi dan tentara. Takbir. Dah, rasanya habislah udah semuanya. Oh, ada lagi yang belum. Hai pemilik kebun-kebun kelapa, bayar zakat kalian. Kalau tidak, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, mereka yang punya kebun kelapa tidak mengeluarkan zakatnya, kelapanya nanti akan berubah menjadi api neraka, mendidih, meleleh, ditimpakan kening, pundak, usus. Kaulah yang dulu menumpuk-numpuk kelapa kan? Makanlah kelapa itu. Kenapa Ustaz tak cerita padi? Tak ada nampak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Begitu juga dengan yang punya kebun sawah, yang punya kebun durian, semuanya mesti berinfak, berzakat dan bersedekah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah.